Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari itu menjelaskan tentang makna syahadat. Sudah bertahun-tahun syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang sudah beriman seperti kita, orang beriman itu, maka syahadat itu hukumnya wajib dan harus didahulukan. Pengertiannya di atas seluruh rukun Islam yang lain. Karena ibadah-ibadah berikutnya itu juga dasarnya dan landasannya syahadat itu. Nah, pada pagi hari ini itu kita membahas mengenai salah satu dari makna syahadat itu. Sebenarnya tauhid itu sederhana kok. Hal-hal yang merupakan miliknya Allah, haknya Allah, jangan ditarik-tarik diberikan ke manusia. Saya ulangi, hal-hal yang merupakan haknya Allah, miliknya Allah, jangan ditarik-tarik diberikan ke manusia, seolah-olah ada pada diri manusia. Apa itu? Ya paling gampang dasarnya itu adalah hak untuk diibadahi itu Allah satu-satunya. Maka manusia tidak berhak. Para nabi, para sahabat, para wali, para rasul juga tidak berhak. Kalau Allah itu yang mengetahui yang gaib, nah ini yang mau dibahas satu-satunya. Nah, maka jangan diberikan kepada, jangan diyakini bahwa sesuatu yang gaib itu pengetahuannya ada di manusia. Nah begitu maksudnya itu. Maka sekarang dibahas masalah kahin wal arraf, yaitu dukun dan tukang apa? Ramal. Nah begitu. Dimulai dari mana? Nah tadi sudah saya sebutkan syahadat. Ya, hak miliknya Allah itu satu-satunya hak untuk diibadahi. Maka dalam iman kita itu ada takdirnya Allah yang bersifat tidak diketahui oleh manusia sebelum kejadian. Betul Bu ya? Saya ulangi, dalam iman kita ada yang namanya takdirnya Allah. Tidak diketahui oleh manusia kecuali sesuatu itu sudah terjadi. Ada orang bareng-bareng 60 orang naik pesawat. Pesawat apa Bu? Ya. Tiba-tiba qadarullah Allah mentakdirkan baru beberapa detik, beberapa menit, ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai oleh keluarganya, oleh masyarakat. Lalu 60 orang itu wafat semuanya. Tapi kalau diurut mulai dari awal, oh kalau begitu awalnya itu ada ilmunya Allah mengenai itu. Jawabannya iya. Saya ulangi. Oh kalau begitu takdirnya Allah tadi, saya beri contoh tadi, sahabat dan saudara kita yang kemudian wafat tadi, sebelumnya sudah ada ilmunya di Allah sana. Bahwa nanti tanggal sekian jam ini ada sekian orang rombongan naik ini,
Ya, bareng-bareng terus Allah mentakdirkan begitu. Ada ilmunya Allah enggak sebelumnya? Diketahui oleh manusia? Oh enggak. Ini saya sebelum membahas definisinya itu saya beri pengertian ini dulu kita itu. Namanya al-ilmu. Ilmunya siapa, Pak? Ilmunya Allah, Mas. Wa dzalika bi an tu'mina bi anna Allah Ta'ala ya alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Allah itu mengerti segala sesuatunya, punya ilmu baik yang secara rinci maupun secara apa? Global. Ini ya, bukan hanya orang sak masjid, orang sedunia juga tahu. Bukan hanya 1-2 orang, tapi sekian juta orang itu perjalanan hidupnya juga diketahui. Tapi disimpan dalam ilmunya Allah. Satu. Selanjutnya setelah ilmu kemudian Alkitabah, ada tulisannya, ditulis sama Allah. Kata kitab ini, Bu, ini jenengan duduk sebelah satu dengan yang lain. Sama enggak tulisannya satu dengan yang lain? Hurufnya sini berdiri tegaknya, miringnya sama enggak? Nah, apa bisa disamakan antara tulisannya Allah dengan tulisannya manusia? Oh enggak tahu Mas gimana tulisannya Allah itu. Tapi iman kita ada. Udah ditulis. Nah, besok kita sudah ditulis, Bu. Besok. Ini hari apa ini? Ahad toh? Besok Sabtu. Besok hari Ahad toh? Ahad Senin tak? Ahad Pahing tak? Ahad Pon? Enggak tahu enggak kita besok ada kejadian apa? Sudah ditulis? Sudah 2. Pertama ilmu miliknya Allah enggak ada yang tahu. Yang kedua itu sudah ditulis Alkitab tadi dalam ilmunya Allah tidak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Kehendaknya siapa? Allah. Begitu loh Bu. Oh kalau begitu Allah punya kehendak Pak? Iya. Saya tadi digerakkan dari rumah ke sini niatnya thalabul ilmi. Itu kehendaknya Allah. Ini ada kehendaknya Allah bayi dilahirkan. Betul Bu ya? Ini ada kehendaknya Allah orang diwafatkan. Betul ya? Mudah-mudahan kita semuanya diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala ya, bisa menambahi amal yang soleh tadi. Ada kehendak. Tidak tahu manusia itu. Nomor 1 juga tidak tahu, nomor 2 juga tidak tahu, nomor 3 juga tidak tahu. Yang keempat ini loh yang diketahui. Apa itu? Kejadian. Al-khalq tadi ya, al-khalqu. Baru setelah kejadian tahu nggak manusia? Oh kalau begitu sudah. Orang yang naik tadi loh, berapa jumlahnya tadi? 60 orang. Ya bareng-bareng semangat dia ini beli tiket ini dan sebagainya, antri senang gitu duduk ini ya. Tiba-tiba beberapa menit setelah itu semuanya Allah mentakdirkan apa? Meninggal. Dirasakan oleh keluarganya tidak enak, tapi kita tidak boleh suudzon, tidak boleh berprasangka jelek kepada siapa? Allah. Ilmunya Allah tidak diketahui manusia. Betul Bu ya? Tulisannya Allah juga tidak diketahui manusia. Kehendaknya Allah juga tidak diketahui manusia. Begitu kejadian, tahu enggak? Manusia itu loh, tahu enggak? Oh, kalau begitu 60 tadi sudah takdirnya di situ. Betul ya? Siapa Pak Ustadz yang tahu urut-urutannya ini? Loh manusia itu tahu kejadiannya tok. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tidak tahu. Ilmunya Allah juga tidak tahu, tulisannya Allah juga tidak tahu. Ya, kehendaknya Allah juga tidak tahu. Maka sekarang yang dibahas, kalau ada orang ngaku-ngaku tahu yang akan terjadi, besok nasibnya kita, nasibnya anak kita, dan seterusnya, inilah di dalam pandangan Islam itu orang itu disebut, mohon maaf sebelum saya terangkan,
yang disebut dengan DUDU KUKN. Apa? Dukun. Iya. Coba zaman modern kayak begini ini sudah ditulis di Quran, sudah ditulis di hadis. Nabi sudah mengingatkan orang tidak boleh menaruh kepercayaan kepada DUDU KUKN itu tadi, dukun itu. Itu nanti membahayakan, bisa menyesatkan manusia. Nah, sekarang saya bacakan di dalam kitab ini yang namanya dukun itu, qaumun yakununa fi ahya'il Arab yatahakamunan nasu ilaihim wa tattasilu bihimus syayatin. Ya. Apa tadi, Bu? Ayah. Jenengan sing diapalno setan toh. Qaumun yakununa fi ahya'il Arab. Ada komunitas dalam masyarakat tradisi jahiliyah itu. Nah, sekarang usum istilah komunitas-komunitas sih. Kelompok orang yang bagaimana yatahakamunan nasu ilaihim, banyak ditanya orang. Orang minta pendapat hukum, orang ingin tahu nasibnya dan seterusnya. Oh, kalau begitu namanya dukun itu bukan hanya dalam masyarakat sekarang 2021 saja. Betul, Bu ya? Berarti mulai kapan ini? Zaman dulu sudah ada. Makanya kitab ini menulis qaumun yakununa fi ahya'il Arab qabla al-Islam, ya. Yatahakamunan nasu ilaihim, banyak dimintai pendapat orang. Ya, wa tattasilu bihimus syayatin, dia punya jaringan, punya link dengan apa? Setan. Wa tukhbiruhum amma kana fi mustaqbal, dan pada umumnya mengabarkan apa-apa yang akan terjadi. Nah, ini loh maksudnya, makanya di awal tadi panjenengan saya ajak untuk memahami urut-urutan itu tadi, takdirnya Allah. Ya, ada ilmunya Allah, kemudian ada apa tadi? Tulisannya Allah. Ada apa tadi? Ya, kehendaknya Allah. Kemudian ada lagi apa tadi? Kejadian. Yang diketahui yang mana oleh manusia? Itu disimpan 1, 2, dan 3 itu. Tidak ada yang tahu. Nabi saja tidak tahu kok. Lah kalau ada orang ngaku-ngaku tahu, itu bahasa Jawanya apa itu? Tahu yang akan datang itu loh. Tahu sebelum kejadian itu loh. Weruh sadurunge. Nah ini duduk wong Jawa sampean berarti. Weruh sadurunge winara. Tahu sebelum apa? Kejadian. Jangan dipercaya, Bu, enggak boleh. Nah, begitu loh, ya. Coba saya selipkan. Kalau orang bingung, yang akan datang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nanti sampai 40 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi? Yang mau tak ambil mantu ini, yang ini apa, yang ini, yang A apa, yang B? Atau yang mau tak ambil suami itu yang A apa, yang B? Bingung. Kalau bingung caranya gimana, Bu? Salat? Tanya sama siapa? Caranya? Mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Nabi. Lalu Allah memberikan kekuatan enggak terhadap orang yang soleh tadi? Iya toh? Maka jangan ditanyakan DUDU KUKN. Dukun. Coba kira-kira ada orang bingung begini ini ditanyakan dukun itu ada enggak kira-kira? Banyak apa sedikit sampai 2021 ini? Itu orang di luar masjid apa dalam masjid? Di luar. Yang di luar Ustaz, di sini nggak ada bedanya. Jangan, Bu, ya.
Ini kita ini sudah syahadat, sudah yakin sama Allah itu tadi yang saya sebutkan tadi. Tidak ada orang yang tahu. Nah, maka dukun tadi, komunitas masyarakat Arab qoblal Islam, ya, yang sering dimintai pendapat orang mengenai hukum, mengenai ini, mengenai masa depan dan sebagainya, dan mereka itu punya link dengan apa? Setan. Wa tattasilu bihimus syayatin. Kemudian dukun tadi mengabarkan apa yang akan terjadi. Padahal kata panjenengan itu enggak. Apa yang terjadi, terjadilah. Kan begitu kan? Ya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebelum baca surat Luqman yang terakhir, ayat berapa itu Bu? Yang terakhir surat Luqman itu? Ya. Nabi menyebutkan mafatihul ghaib khams. Kuncinya barang gaib itu ada 5. Lah itu aja termasuk barang gaib kok. Ya. Nomor 1, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Itu jenengan pedomani itu ada 5 poin disebutkan Rasulullah sebagai mafatihul ghaib, kuncinya kegaiban itu manusia tidak tahu. Nah itu diberi contoh yang ada di dalam surat Luqman itu ayat yang terakhir. Ya begitu. Ada terjemahnya Mbak? Surat Luqman itu surat yang keberapa? 31. Ayat yang terakhir. Nggih, monggo. Jenengan titeni 5 poin itu apa saja itu? Monggo. Surah Luqman ayat 34. Nggih. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Wes, tabotong. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang apa hari kiamat. Coba saya ingatkan panjenengan. Ada yang hidup sebelum 2012? Loh ya kita semuanya Pak Ustadz. Ya, ayo. Masih ingat nggak sebelum 2012 ada rame-rame katanya ada orang punya peramal nanti 2012 akan terjadi apa? Masih ingat? Waktu itu sampean terpengaruh apa enggak? Enggak sing temenan kok. Jangan. Kok bisa itu loh sampai di TV-TV itu diomongkan semuanya, diberitakan, sudah dibantah oleh para ulama itu. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat itu. Sejak zaman Nabi sudah menyebutkan, ditanya sama Malak Jibril itu, kapan? Enggak, saya enggak tahu. Yang tanya ini lebih tahu dari yang ditanya. Artinya Malaikat Jibril dianggap lebih tahu tentang kiamat itu daripada siapa? Rasul. Maka di dalam Al-Quran diterangkan sesungguhnya di sisi Allah itu ilmunya tentang apa? Hari kiamat. Tapi Nabi membaca ini didahului dengan itu tadi. Mafatihul ghaib khams. Kuncinya barang ghaib itu ada 5. 1 tentang hari apa? Kiamat. Miliknya Allah, tidak tahu manusia. Ya. Kira-kira kita menangi enggak Bu? Enggak menangi. Terus kepengen menangi enggak? Enggak, barangkali pengen nyoteng terus di-share mana? Udah serahkan aja sama Allah, jangan terpengaruh pikiran-pikiran kotor itu. Orang Islam kok sudah syahadat, tidak boleh sama ini nanti, sama Quran sama hadis. Otoritas mengetahui yang gaib hanya di Allah. Lanjut Mbak Lia, monggo. Dan dia yang menurunkan hujan. Ya, wa yunazzilul ghaitha. BMKG itu memastikan terjadinya hujan dan memperkirakan. Halo? Yang memastikan siapa? Nanti diperkirakan hujan itu turun di Surabaya. Ternyata enggak, di Madura sana. Kok bisa? Oh, diembus oleh angin Pak, begitu cepat ternyata dengan tiba-tiba. Nah, diperkirakan di Surabaya terjadi hujan.
nanti sore hujan merata. Nah, padahal tidak. Yang tahu kepastiannya siapa? Ya itu tadi. Wa yunazzilul ghaitha. Orang bisa mempelajari, Bu, terjadinya hujan itu faktornya dari mana itu? Asal usulnya hujan. Loh, jangan mendung dulu. Ada panas enggak? Ada air di permukaan bumi ini? Lalu terjadi apa? Penguapan, naik ke atas, terjadi penggumpalan enggak? Terus didorong oleh angin enggak? Itu pikirannya BMKG apa keterangannya Quran? Sampai jarene wis ngaji wis suwe kok. Itu keterangannya Quran. Bahwa angin itu salah satunya dikirim oleh Allah untuk mendorong apa? Mendung, betul enggak? Ya, angin itu nanti ketemu itu di bab berikutnya itu. Angin itu dikirim oleh Allah, adanya angin itu untuk mendorong mendung. Kemana? Ke daerah yang tandus. Lalu terjadi apa? Hujan. Yang memastikan Allah, BMKG hanya sekedar apa? Memperkirakan saja. Loh, gitu loh. Ya, ada proses penguapan, penggumpalan, perpindahan mendung dari satu ke tempat yang lain, lalu terjadi hujan. Itu bukan ilmunya BMKG, Quran yang bilang gitu. Nah, itu ada itu. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuknahu ila baladim mayyitin fa ahyayna bil arda ba'da mautiha. Maka kemudian bumi yang tandus yang mati tadi bisa menjadi apa? Hidup subur. Wes kita nambah kasih tuh, tapi tak selipkan itu di. Ayatnya ada. Jangan bilang itu BMKG. Ilmunya Allah di dalam Quran. BMKG cuma apa? Mempelajari saja. Bu, mudah-mudahan besok anak cucu kita itu ada yang hafal Quran ya. Teori pendidikannya itu mestinya dimulai dari hafal Quran dan hadis dulu. Jadi jangan diajari fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara, hukum ini, hukum itu dan sebagainya. Ajari dulu tentang apa? Quran. Nah, ya betul itu. Siapa tahu nanti perkembangannya Indonesia ini ya, mudah-mudahan Allah menguatkan ya anak cucu kita ke depan itu ya. Menguatkan apa? Gairah orang mempelajari agama, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, besok itu 10, 20, 30 tahun yang akan datang jauh lebih banyak, lebih bagus daripada kita sekarang ini. Betul ya? Ini kira-kira ngajinya panjenengan sama putra-putrinya yang di TPA bagus sih apa sih? Pinter siapa kira-kira? Enggak. Itu berarti kemajuan apa kemunduran? Nah, itu loh maksud saya. Wes, supaya enggak bertele-tele. 3 Mbak Lia, monggo. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya mengetahui yang ada di dalam apa? Rahim. Pak dokter bisa tahu? Dokter Abjin. Kandungan. Halo? Hanya memperkirakan, oh posisinya janinnya begini, ini umur berapa kandungannya itu, 3 bulan, oh normal, misalkan begitu ya. Nah ini 4 bulan periksa lagi, 6 bulan periksa lagi, 7 bulan, oh perkiraan lahirnya tanggal sekian. Bisa di USG Bu? USG itu melihat apanya? Loh saya tanya, saya nggak pernah di USG soalnya. Ibu-ibu yang hamil itu loh, pernah di USG enggak? Bisa kan di USG. Untuk melihat apanya itu? Ada yang bu dokter tadi ini. Bisa melihat posisinya kan? Bisa melihat jenis kelaminnya? Tak tanya. Nasibnya bisa dilihat? Nah iya. Oh Bu, ini nanti putrane panjenengan itu jodohnya itu rumahnya kira-kira 25 km dari sini. Ada dokter begitu? Tapuen ngono-ngono ya. Nggak boleh, nggak ada. Itu miliknya siapa yang tahu itu? Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu yang ada di dalam rahim.
Nah, ini jangan direka-reka diberikan ke manusia, itu miliknya Allah kok. Nah, begitu loh. Sudah 3, 1 tentang kiamat, yang kedua tentang hujan, yang ketiga tentang apa? Yang ada di dalam rahim. Lanjut Mbak Lia. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak seorang pun yang bisa tahu apa yang akan dikerjakan besok. Kalau merencanakan boleh, Bu? Boleh. Tak masak ini, boleh toh? Boleh. Apa hakikatnya yang direncanakan pasti terjadi? Belum tentu. Padahal besok. Loh itu loh, kalau tidak diyakini begitu, itu saya punya pengalaman teman saya itu ya. Hari Jumat, ya mudah-mudahan saya ceritakan ini sebagai doa ya untuk sahabat saya dan saudara saya. Masih produktif 50 berapa, begitu usianya 52 atau berapa itu ya. Nah, habis kerja di hari Jumat itu sore-sore sama keluarganya ke Batu sana. Maunya itu kan hari Sabtu sama hari Ahad itu bisa jalan-jalan sama keluarga. Tiba-tiba Jumat pagi ya. Sabtu pagi, setelah Jumat sorenya sampai di sana, Sabtu pagi Allah mentakdirkan ada gangguan di pernapasannya itu tadi, suaminya meninggal di situ, di hotel. Padahal niatnya pagi-pagi mau jalan-jalan, terus besoknya pindah lagi. Berarti dari rumah di sini di Surabaya, kemudian sampai di Batu sana, ternyata bermalam cuma semalam. Pindah apa ini kira-kira? Jadi orang Jawa pindah apa ini? Ya malamnya pindah tidur. Berarti pindah apa itu? Kalau dia ngerti mau meninggal di sana, kira-kira pergi enggak? Enggak. Lah iya ada pindah jangan mati tok lho kok merono, kan begitu kan? Ada orang ngomong gitu kira-kira? Ada. Loh gitu loh Bu, enggak tahu. Ini benar Quran, tapi merencanakan boleh. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan manusia tidak tahu apa yang dikerjakan besok. Oh, kalau begitu kalau berjanji sama orang lain besok dan seterusnya disuruh bilang apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kecuali ucapkan apa? Tapi insya Allah sekarang itu maknanya beda ya. Betul ya? Enggak boleh loh Bu. Mbak mampir ya besok ya, insya Allah. Oh gak iso berarti gak itu. Berarti gak iso ya kan? Ya. Insya Allah ya. Tapi jangan begini, aku juga itu kursi, insya Allah ya. Ya, barang yang tidak ketahui itu hanya Allah yang tahu ya. Besok apa yang akan dikerjakan. Lanjut terakhir yang kelima. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan apa? Mati. Tapi tentang matinya pasti enggak? Pasti. Umur berapa kira-kira? Enggak tahu. Nah, kesusu enggak kira-kira? Ya serahkan aja sama Allah ya kan? Mudah-mudahan panjangan dan kita semuanya diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala, bisa nambahi amal kesolehan itu. Loh ini loh, dan tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jangan-jangan ada pejuang, petempur, petarung di mana-mana, bolak-balik ikut perang, tapi matinya di mana? Di ICU. Ya, enggak tahu. Nah, maksud saya, mengapa saya suruh menggali yang ada pengertiannya di surat Luqman tadi? Sebagai pengertian buat kita semuanya bahwa otoritas mengetahui yang gaib itu bukan di manusia tapi di siapa? Allah.
bahkan besok saja yang akan terjadi itu tidak tahu, maka jangan ditanyakan kepada siapa tadi? Dukun. Sekarang saya tanya, apakah Nabi dalam kehidupannya zaman dulu itu juga cerita tentang yang akan datang? Duh, gini aja kok bingung sampai itu loh. Pertanyaannya itu loh jelas. Apakah ketika itu Nabi ketika masih hidup, Nabi itu menerangkan macam-macamnya kehidupan di dunia ini, bahkan besok kehidupan di akhirat? Apakah sekali tempo Nabi menerangkan tentang besok pada akhir zaman yang akan datang? Jawabannya apa? Iya. Oleh karena itu, nah ini yang penting. Oleh karena itu, maka tuduhannya ke Rasulullah itu salah satunya dituduh sebagai apa? Dukun, gitu. Ya. Maka Nabi juga dituduh dukun itu. Coba jenengan yang bawa Quran bisa dicari itu ya. Surat 52 ayat 29. Ya. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Surat berapa tadi? Surat 52 ayatnya 29. Sudah ketemu, Bu? Sampun, Ustaz. Jadi dituduh itu karena Nabi sekali tempo menerangkan yang akan datang, dan itu betul menerangkan yang akan datang. Tapi, nah ada tetapinya sebelum dibaca terjemahnya. Nabi menerangkan yang akan datang itu sekedar menerima wahyu. Lah apakah selain dari Nabi itu bisa menerima wahyu? Enggak. Ya. Apa terjemahnya Mbak Lia? Monggo. Surah At-Tur ayat 29. Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenun dan bukan pula orang gila. Oleh Departemen Agama, kahin dukun itu diterjemahkan tukang tenung. Apa bedanya tukang tenung sama tukang tenun? Lah ya bedanya apa? Kalau tukang tenung apa? Tukang ramal toh? Dukun toh? Kalau tukang tenun? Iya. Saya lebih suka menerjemahkan yang populer saja, yang umum. Dukun. Jadi nabinya panjenengan itu, Nabi Muhammad itu dikuatkan. Fama anta binikmati rabbika. Anta binikmati rabbika. Sampean itu Muhammad dengan nikmat Rabbmu. Nikmat apa itu? Nikmat Rasulullah Muhammad itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kenikmatan enggak itu kira-kira? Halo? Jenengan ini dijadikan sebagai orang beriman, percaya sama Allah. Itu kenikmatan enggak? Ya, nikmat macam-macam. Nikmat hidayah itu namanya. Ya. Nah, bukan nikmat alamiah. Kalau nikmat alamiah itu lingkungan kita itu loh memungkinkan manusia itu hidup. Nah, itu nikmat alamiah. Ada nikmat fitriyah. Ya. Macam-macam. Ada nikmat hissiyah yang dirasakan oleh manusia. Nah, ada nikmat hidayah yang Allah berikan. Dan Nabi diberi nikmat itu karena Nabi itu diangkat oleh Allah sebagai, Muhammad itu diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan apa? Rasul. Maka kata surat Tur, dengan nikmat Rabbmu itu Muhammad, Nabi itu dikuatkan psikologisnya. Kamu itu bukan apa? Dukun, dan juga bukan apa? Orang gila. Fama anta binikmati rabbika bikahini wala majnun. Tidak gila, tidak ini. Tak potong dulu sebelum dilanjut. Ini persoalannya agak beda. Bu, siapa yang tahu ya? Apakah Rasulullah itu 0 tahun mulai lahir sampai usia 39 oleh masyarakat sekitarnya ini dianggap orang baik? Kau tahu sampean ya?
Saya ulangi. Apakah Rasulullah itu 0 tahun usianya sampai usia 39 sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul itu oleh lingkungannya dianggap orang baik? Betul ya? Betul. Apakah setelah usia 40 tahun ke sana, 41, 42, 42 ketika mendakwahkan akidah dan ajaran Islam ini masih dianggap orang baik? Enggak. Kenapa? Nah ini rada berbeda tapi ada hubungannya dengan ini. Kalau orang itu baik secara pribadi, di masyarakat itu ada orang baik, jenengan itu baik, saya itu baik, banyak temannya enggak kira-kira? Oh apik Pak, wong iku Pak. Saya itu bolak-balik diberi, saya itu bolak-balik, oh macam-macam lah. Jadi kebaikan Rasulullah itu 0 tahun sampai 39. Tapi ketika Rasulullah mengajak berbuat yang baik, mencegah yang kemungkaran, ini enggak boleh, gini enggak boleh, ini enggak boleh, masih dianggap orang baik. Lalu dijuluki apa Rasulullah tadi? Ya seperti ayat itu, 2 ketemu di situ. 1 kahin, apa tadi? Dukun. Yang 1 tadi apa? Majnun. Jangan jauh-jauh Nabi, di lingkungan kita itu loh. Kalau di kampung itu atau di perumahan ini ada seorang bapak baik sekali. Banyak konconya enggak kira-kira? Banyak temannya enggak? Tapi ketika orang ini mengajak kebaikan, masih banyak temannya kira-kira? Ini enggak oleh, ini enggak oleh, ini enggak oleh. Yang jelek-jelek itu loh enggak boleh, kemungkaran. Masih banyak temannya? Iya, loh itu loh masyarakat itu. Berarti orang amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak konconya atau banyak musuhnya? Halo? Orang amar ma'ruf nahi mungkar itu loh, banyak temannya atau banyak musuhnya? Banyak musuhnya. Kalau orang itu baik sendiri, banyak temannya apa banyak musuhnya? Banyak temannya. Bedanya gimana? Dia baik untuk dirinya sendiri. Halo? Tapi kalau kemudian mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Banyak temannya apa enggak? Enggak, wis gampangnya gini loh. Kalau sampai itu repot memahami. Ini ada seorang tokoh, bukan tokoh ya, orang biasa aja. Orang ini baik, enggak pernah judi, enggak pernah minum, enggak pernah ini, enggak pernah mengkhomer dan sebagainya. Oleh lingkungannya dianggap orang baik. Kira-kira banyak koncone enggak? Begitu orang ini tampil di mimbar, ini judi enggak boleh. Datang ke tempat-tempat judi. Ini klub malam enggak boleh. Ini maksiat ini. Ini dia datang ke tempat-tempat penjualan khamar-khamar tadi yang tidak boleh tadi. Kira-kira masih banyak temannya enggak? Dimusuhi enggak? Ada contohnya? Ada. Ya wis enggak usah emosi. Iya, ini contohnya itu loh, di Quran itu ada. Oh kalau begitu kita ini dakwah ma'ruf, kalau banyak dimusuhi itu maju apa mundur? Tetap maju apa mundur? Maju. Wes, supaya enggak berdele-dele. Jadi Nabi kita tadi dituduh oleh orang-orang kafir, disebut sebagai apa tadi? Dukun. Sekarang tak tanya. Kira-kira ilmu perdukunan itu bisa dipelajari enggak? Caranya? Jadi saya kan tanya. Kalau ilmu bisa dipelajari enggak kira-kira? Kemarin sihir, ilmu bisa dipelajari enggak? Kalau mukjizat bisa dipelajari? Enggak bisa. Karamah bisa dipelajari? Enggak bisa. Dukun? Caranya? Jangan tak aturi caranya, tapi jangan belajar loh ya. Saya menemukan 3 bahasa, Bu. Masya Allah, ini loh ilmu itu digali dari mana-mana. Mudah-mudahan yang menyampaikan ilmu kepada kita itu mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sebagai sangunya mati. 1, kata guru saya dulu di pondok. Sekarang orangnya sudah meninggal. Dulu punya jadwal di sini rutin itu.
Dwi Al-Falah. Temannya Pak Kiai Misbah almarhum. Kata guru saya begini pakai bahasa Jawa. Dukun itu bisa dipelajari rek. Nah, wong desa ngomongnya gitu. Terus pun dibayai. Gampang caranya. Imane dibuang dhisik. Imane? Iman enggak kira-kira? Kalau imannya itu dibuang, berarti ini sudah kosong imannya kepada Allah, baru bisa dimasuki tentang ilmu apa? Dukun. Itu karena kata kiai saya tadi. 1, 2, bahasanya beda-beda tapi maknanya sama. Dalam kitab ini diterangkan begini, kalau tadi kata guru saya, ini kata kitab. La yastami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Apa tadi Bu? La yastami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kumpul dalam satu diri manusia antara dia mempelajari perdukunan, membenarkan perdukunan dengan percaya sama Al-Qur'an. Mesti ada yang dimenangkan, ada yang diapakan? Dikalahkan. Lah kalau orang Islam yang dimenangkan apanya? Qur'annya. Kata guru saya tadi, kalau orang Islam yang dimenangkan apanya? Imannya, bukan apa? Dukunnya. Wes 2. Tadi saya janji berapa? Iya. 3 ya? Nah, ini bahasanya profesor. Jangan-jangan bingung sampai tadi. Kata profesor begini, mbok ngerti mbok enggak pokoknya kata profesor ya. Kata profesor ya, di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Oh, bingung toh? Saya baleni lagi. Kata guru saya tadi, gimana tadi bahasa Jawanya tadi Bu? Enggak, guru saya tadi loh. Loh itu kan profesor itu di Indonesia tadi. Dukun itu bisa dipelajari rek, kan begitu kan? Terus pun Pak Yai carane gampang, imannya dibuang. Kalau imannya dibuang diisi dengan apa? Dukun, betul kan? Tuh. 2, kata kitab tadi ini apa tadi? Ya, wis bahasa Indonesia aja daripada kerepotan. Ya, tidak bisa kumpul dalam satu diri manusia antara dia membenarkan Al-Quran dengan membenarkan apa? Perdukunan. Berarti ada yang dimenangkan toh? Kalau orang Islam yang dimenangkan apa? Quran. Jadi kalau totalitas mempercayai kebenaran Al-Quran, berarti dukun diapakan? Tolak, nggak bisa masuk. Ngerti maksudnya ya? Sekarang profesor, bahasanya rodok mumet. Apa tadi? Di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Kalau ruang kosong itu diisi dengan iman dan tauhid, maka kelenik-kelenik tidak bisa masuk. Betul? Kalau ruang kosong itu diisi dengan kelenik-kelenik, maka Quran, iman dan tauhid tidak bisa masuk. Lah orang Islam yang dimasukkan dalam dirinya itu apa? Iman dan tauhid, bukan apa? Kelenik. Itu loh maksudnya. Jadi keyakinan tentang keghaiban tadi adalah miliknya Allah, sehingga jangan saya ulangi ditarik-tarik kepada diri manusia. Walaupun hakikatnya perdukunan itu bisa dipelajari, tapi akan merusak kehidupan manusia. Ya, kecuali dukun pijet sama dukun bayi lain. Ya. Sekarang saya minta dibaca di hadisnya itu, monggo. Hadis riwayat Imam Muslim. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, monggo. Al-Bazzar ya Ustaz ya? Nggih. 99. Al-Bazzar dengan isnad Oh, bukan Bu. Bab 26. Nggih, hadis yang pertama, nggih. Hanya ada 2 hadis di situ ya, Bu ya. Nggih. Monggo.
Imam Muslim dalam Sahihnya Nggih. meriwayatkan dari Kok salah seorang Suaranya istri kurang Nabi. banter gitu ya. Iya, Ustaz. Yang punya Mbak Lia itu. Nggih, Ustaz. Imam Muslim dalam Sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nggih. bahwa beliau bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lan tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang tukang ramal atau dukun lalu menanyakan sesuatu kemudian mempercayai omongannya, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Tak tanya, itu 40 hari ke depan apa 40 hari ke belakang? Ya ke depan, karena rusaknya iman itu setelah dia datang dan mempercayai omongannya siapa tadi? Dukun. Hari yang ke-39 datang lagi, tanya lagi. Berarti perpanjangan. Berapa hari lagi berarti? 40. Masya Allah, loh ini serius loh Bu. Jangan harus percaya ini orang Islam itu syahadat tentang Rasulullah itu salah satunya nusaddiquhu fima akhbara. Harus membenarkan apa yang didawuhkan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah mengancam begitu, dawuh begitu. Maka janganlah mendatangi itu tadi dukun tadi, apalagi mempercayainya. Begitu. Nah sekarang saya tanya, jangan tanya. Kok 40 hari Pak Ustadz? Jawabannya? Ya mbok karo apa ya? Ya. Itu kewenangannya Nabi menetapkan berapa hari, berapa bulan, berapa minggu. Orang mereka boleh saja, tapi lebih aman, lebih selamat kalau kita mempercayai zahir dan lafal daripada apa? Hadis. Lafal hadis 40 hari. Ya, enggak boleh. Kalau saya jadi Nabi tak korting itu hanya 20 hari saja. Enggak tambah rame nanti perdukunan itu. Ini kewenangannya Nabi sudah menetapkan 40 hari. Jangan ditarik kemana-mana. Itu namanya ta'abudi. Hanya mempercayai yang didawuhkan Nabi itu tadi. Sama dengan mengapa ini ibu-ibu yang sudah haji dan umroh ya, mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Mengapa lempar jumrohnya kok kerikilnya pakai berapa? 7. Kok gak 9 aja Pak Ustadz? Ya embo. Itu namanya ta'abudi, mengikuti Nabi itu tadi. Nah, gitu loh. Nah, begitu. Sekarang saya tanya. Semuanya harus bisa jawab. Bagaimana hukumnya kalau memang orang itu datang kemudian tanya sama dukun niatnya iseng? Nang di Mas, nang dukun. Lah apa sik takut-takut. Lho gak oleh, enggak iseng tok kok. Ayo, boleh apa enggak? Dalilnya? Ya dalilnya itu tadi, siapa yang bisa menjamin ketika orang itu datang tanya walaupun iseng terus setan itu memasukkan dalam hatinya. Saya itu niatnya iseng tapi susu bener omongannya ya kan. Terpengaruh gak kira-kira Bu? Iya. Itu namanya haramun, tidak boleh. Tapi misalkan ini ada dukun, mempercayai omongan dukun. Terus ada tamu dari luar daerah, luar kota. Pas kebetulan ketemu sama dukun. Pak Dukun, ngerti kalau ini dukun? Saya mau tanya, mana rumahnya Pak RT Pak Dukun? Situ pojok sana ya. Itu nomor 3, itu rumahnya Pak RT. Boleh dipercaya? Jare kancane, lho aja dipercaya itu dukun. Apa begitu kira-kira? Enggak. Ini hal-hal yang kaitannya miliknya Allah tadi loh.
nasibnya orang, apa yang akan terjadi dan seterusnya. Islam itu ada solusinya. Ya. Begitu. Dua, pertanyaan yang kedua. Kalau kemudian orang datang ke dukun lalu tanya, dukun lalu membenarkan omongannya. Sama dengan yang pertama atau tambah nemen? Ya kena itu tadi, nanti ada hadis lagi berikutnya. Tidak diterima 40 hari tadi. Sholatnya, loh itu aja sudah rusak, bahayanya perdukunan itu di situ, ya. Jadi yang kedua kalau dia datang ke sana, tanya lalu membenarkan, ini tambah dahsyat. Ancamannya Rasulullah dalam satu hadis riwayat Imam Muslim tadi, sholatnya tidak diterima 40 hari. Ketiga, pertanyaan yang ketiga. Kalau tanya ke sana, datang ke sana, lalu niatnya, wis tak bantahnya, dia itu menyesatkan banyak orang Pak, banyak korbannya, saya tak datang ke sana, mau tak debat, supaya dia tahu kelemahannya dan kebohongannya dia tidak buka praktek lagi misalkan, boleh nggak? Boleh Bu ya? Boleh. Ada yang sudah mencoba begitu? Fahadha matlub, maka itu boleh, malah dituntut, dianjurkan. Mengapa? Supaya tidak terjadi banyak ada korban-korban berikutnya. Terhadap orang yang datang itu tadi sudah jelas sholatnya tidak diterima selama berapa tadi? 40 hari. Ini loh. Jangan yang tahu di masyarakat ini keadaan masyarakatnya berbeda-beda, ekonominya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda, kumpul dalam majelis taklim ini. Kira-kira 2021 yang model-model perdukunan begini masih ada nggak di masyarakat? Masih. Coba saya boleh cerita 1 menit atau 2 menit mungkin ya. Saya ceritakan ini tentang jamaah yang tanya saya. Makanya hati-hati sampai kalau takon aku tak ceritakan di tempat yang lain nanti. Enggak, gini Bu, mohon maaf. Ini tak ceritakan itu dalam rangka saya juga mendoakan mudah-mudahan Bapak atau Ibu yang tanya tadi diberi hidayah sama Allah. Hidupnya diridhoi, ibadahnya diterima sama Allah. Kalau wafat mudah-mudahan husnul khotimah. Ya besok mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah dan orang-orang yang soleh. Gitu loh, tak ceritakan itu begitu. Karena dia ngakoni salah. 1 ya, ada 3. 3 apa 4 ya? 4. Nggak kelamaan ya? Ya. Saya ditelepon orang, belum ada HP kalau tidak salah tuh. Ustaz, saya mau perlu sama Ustaz. Oh nggih Bu, kapan ngaji ke sini? Ya nanti ada waktunya sendiri Bu. Saya mau ada perlu, ya monggo sampaikan aja lewat, enggak bisa lewat telepon Ustaz. Loh kenapa? Ya sudah, begitu waktunya ngaji saya ke sana, ngajinya di lantai 7, gedungnya tinggi, enggak usah saya sebutkan institusinya mana. Begitu habis ngaji, orang itu ngajak saya di lobi, seorang ibu. Iya Ustaz, dulu saya itu masih muda itu, awal bekerja itu meyakini itu yang dari dukun itu, jimat itu betul-betul bisa menyebabkan orang itu karirnya lancar, rezekinya lancar, kehidupan rumah tangganya enggak ada gangguan. Lah terus Bu, sekarang sudah, saya tinggalkan semuanya, sudah enggak percaya. Ini jimatnya saya bawa Pak Ustadz. Loh betul Bu. Ya dibuang aja Bu. Di dalam Islam itu saya bilang gitu, kalau sudah enggak percaya tobat-tobatnya, kalau bendanya dan barangnya itu ada dibuang aja Bu. Enggak Pak Ustadz. Lah kenapa? Mau saya berikan Pak Ustadz. Loh ini temenan Bu, saya enggak koro itu. Betul itu. Saya bawa pulang. Setelah saya buka itu apa isinya? Dibungkus kertas, di dalamnya ada kain, ada rambutnya, ada ada kertasnya tulisan Arab yang enggak bisa dibaca, enggak ngerti saya itu apa itu. Ya. Kata istri saya, "Oh Bapak, iya ngene iki lho jimat ngono." Lah kaya apa Pak pengko jimat? Lho gak nggawa aku dikeki wong ya. Saya buang Bu. 1 ya. 2. Nah, ini saya cerita itu. Di Tebel sana, Sidoarjo. Begitu habis ngaji ada yang tanya, Pak Ustadz mau tanya.
Saya ini diberi sabuk sama istri saya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz hukumnya? Oh enggak apa-apa Mas, biar enggak melorot, saya bilang gitu. Loh temenan Bu, saya jawab begitu. Saya udah ngerti arah pertanyaannya, tapi supaya enggak terlalu sepaneng ya. Saya enggak melorot. Loh enggak Pak Ustadz, sabuk ini kata istri saya begini, Mas, sampai nanti nggawa sabuk ini loh, sabuk ini wis diisi supaya selamat sampai enggak ada musibah. Nah, katanya itu dari dukun nih Pak Ustadz, jangan dipercaya. Lalu saya terangkan, mahal Pak Ustadz sabuknya 1,5 juta. Loh sabuknya kok, tidak kok 1, saya bilang gitu ya. Loh ternyata ini saya ceritakan di masyarakat begitu-begitu masih apa? Ada. Yang ketiga di Trosobo, habis ngaji, ada seorang bapak sama anak perempuannya itu menghadap saya, Ustadz, saya ini bukai dompetnya anak saya kok menemukan ini apa namanya jimat ini. Sampean kok lancang bukai dompetnya ini. Gimana Pak Ustadz ini? Hukumnya itu enggak boleh Pak, kan sudah diterangkan. Kalau ini dianggap itu nanti bisa rezekinya itu lancar, itu menafikan Asmaul Husna yang Ar-Razzaq. Ngerti maksud saya? Yang Ar-Razzaq itu dari mana Ar-Razzaq itu? Allah kan? Nanti kalau diyakini ini yang bisa memberikan keselamatan, itu menafikan, ya, menafikan, menyatakan tidak terhadap Allah yang memberikan keselamatan. Padahal Allahumma antas salam itu dibaca setiap saat enggak? Habis apa? Allahumma antas salam, engkau yang memberikan apa? Selamat. Bukan ini. Terus anaknya yang perempuan tadi tanya, Pak Ustadz, ini kalau misalkan dibuang gitu, yang buang enggak ada risiko Pak Ustadz? Ya enggak ada. Maksudnya apa? Kira-kira kalau saya tanya panjenengan itu, enggak ada risiko itu apa maksudnya apa? Yang buat jimat ini nanti apa? Kualat gitu loh. Gini Mbak, nek kapan buat tak buat no. Ya sudah Pak Ustadz, tak buat sendiri aja. Ya iya gitu loh. Tawakal sama Allah itu. Nah, sudah 3 yang saya ceritakan tadi. Tadi saya janji berapa itu? 4, yang 1. Habis ngaji gini, tiba-tiba ada seorang ibu datang ke saya memberi gula kecil, dibungkus kecil ya. Kira-kira setengah on mungkin ya kira-kira. Saya nggak nimbang itu ya. Kurang lebihnya. Pak Ustadz, ini gula. Loh gula apa Bu? Ini kan saya diberi keluarga saya, katanya supaya keluarga saya itu bagus-bagus saja, nggak ada masalah, suami, istri, anak dan sebagainya, karirnya lancar, sehat saja. Ini supaya gulanya ini diambil, diseduh untuk disajikan ke suami saya Pak Ustadz. Tapi saya udah nggak percaya, nggak pakai begini. Terus saya terangkan, memang di dalam Islam itu ada mitsaqun ghalidho, hubungan suami istri itu ada teorinya itu, ada nasnya di dalam Al-Qur'an, bagaimana caranya supaya mitsaqun ghalidho itu nih, tidak usah pakai ini, gula ini. Ya kalau enggak dibawa pulang aja. Enggak, saya berikan Pak Ustadz. Loh, lah kalau tak ombe gimana gulanya? Saya bawa pulang. Ya, saya taruh di meja saya. Sampai hari ini loh masih ada. Hari ini sampai hari ini. Masih tetap di meja saya. Konangan istri saya, apa Pak? Gula. Teko ndi? Teko jamaah. Lah kok misak mono? Lho. Ngelama ya. Ada. Saya ceritakan kepada panjenengan, mudah-mudahan mereka berempat itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya diberi barokah sama Allah, bukan saya niat menohok dia. Lah kalau dia itu misalkan tidak ingin tahu, mestinya langsung dipakai saja, enggak pakai tanya sama yang lain. Untungnya orang itu pakai apa? Tanya. Loh, maksud saya ternyata di masyarakat itu apa? Ada. Ya. Jangan-jangan sampean pengalaman begitu. Ya. Wes, sebelum dilanjut sudah 1 jam. Ada yang dibahas, Bu? Ada yang ditanyakan? Biasanya pengajian pertama di sini itu enggak ada yang tanya biasanya. Nggih, Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, saya itu mengantarkan saudara di daerah Cirebon, Ustadz.
habis nikahan diantar ke rumah mertuanya. Terus saya itu bilang sama mertuanya itu, saya mau kepingin ke, katanya dekat Sunan Gunung Jati di sini nih. Oh iya Bu, memang dekat sama anak-anak saya. Terus gitu ke situ, mertuanya ini pesan gini Ustaz, kok nek Rono ya tolong minta no blimbing biar cepet punya anak. Lah saya ini ndak sadar Ustaz ya, saya ini waktu ke sana itu cuma saya duduk-duduk lihat. Blimbing apa? Blimbing madu ta? Ndak, blimbing wolo itu loh Ustaz. Blimbing wolo, minta no blimbing ya nanti. Minta ke siapa? Apa? Mintanya ke ya siapa? minta di situ, di pokoknya yang jaga situ, yang jaga di Sunan Gunung Jati itu lah. Orang-orang itu sama ngaji apa enggak tahu apa-apa, saya cuma duduk-duduk lihat-lihat, duduk-duduk saya sudah enggak apa-apa, enggak ikut baca-baca, enggak ikut apa. Terus gitu. Lah kalau sampean mintakan terus sampean dikasih 10 blimbing wolo ya apa dipangan kabeh? Enggak, cuma dikasih 2 terus Pak. Saya itu beli tak Pak blimbing wolo tuh. Oh enggak Ibu, kan saya ngisi kan kaleng itu aja. Nggih monggo saya ngerti. Ya itu yang pertama Ustaz ya. Itu apa termasuk syirik Ustaz? Apa bagaimana Ustaz? Terus yang kedua Ustaz, kebanyakan sekarang ini teman-teman itu oh iki lho mati kena corona kalau ngaji itu ngomong si IP koncolan sia. Terus saya ini jawab lho iku gak mergo corona, iku catetane iku lho wis ono. Apa jawab gitu itu apa bener apa enggak Ustaz itu yang apa salah Ustaz? Yang nyarter siapa? Apa? Nggih, saya udah ngerti maksudnya. Nggih, yang kedua itu loh. Terus ada teman saya itu laki sama perempuan itu sakit ya, katanya kena corona dibawa ke Suwandi itu dua orang itu lah. Itu loh iki loh, ya jare kena corona loh cek iso ngaji gitu. Nggih, itu wis. gimana? Ya itu aja apa enggak salah ya Ustaz jawaban saya itu yang kedua atau yang pertama itu kita salah apa? Loh yang jawab saya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, orang punya anak atau tidak punya anak itu boleh menurut qadarinya manusia. Artinya ketika seorang yang bersuami istri tadi kok belum punya anak, termasuk anak saya sendiri, menurut teorinya kata Pak Dr. Objin itu mestinya 8 bulan sudah punya anak, tapi kok lebih dari itu belum, sudah 2 tahun 3 tahun. Ya, ini baru boleh digali, dicari menurut qadariyahnya. Qadariyahnya apa? Apa ada gangguan? Mohon maaf, apakah sel spermanya ini nggak bisa menembus di ovum karena ada gangguan misalkan begitu ya? Apakah kemudian kualitas spermanya atau ovumnya ini kurang bagus? Ada ilmunya, tanya sama yang punya ilmu. Apakah Islam itu menghalang-halangi orang mencari ilmu kayak begitu? Jawabannya, enggak, boleh. Satu. Yang kedua pakai syar'i, apa berdoa. Berdoa kepada Allah agar kalau punya anak itu mungkin lebih baik, maka hendaknya dipercepat supaya punya apa? Anak. Perkara blimbing wulu, saya enggak paham. Tapi kalau diyakini, andai kata menurut penelitian, ya, misalkan itu penelitiannya betul-betul bisa memperlancar spermanya menjadi bagus, ovumnya jadi bagus, misalkan begitu ya, lalu bisa mempercepat pertemuannya, boleh. Tapi kalau enggak ada, apalagi blimbing wulu ini di mana-mana kan ada blimbing wulu toh, itu gaya semua enak itu ya. Ya, lalu diyakini karena dekatnya di makam itu tambah keliru. Gini aja, ya sengko tak tukono nang pasar, nah gitu kan mungkin aja toh. Ya, nah saya enggak tahu blimbing wulu ini kandungannya apa. Sing jelas itu ya kecut blimbing wulu itu ya kan. Ya, nah, jadi tanya orang yang punya ahlinya. Mohon maaf ya, ini karena pertanyaan apakah kemudian bisa meningkatkan nafsu libido birahi. Jika iya boleh. Tapi kenapa pakai ambil dari kuburan sana? Kok tidak beli di pasar aja? Nah, iya kan? Nah, itu yang harus dihindari itu di situ. Jadi jangan sampai kemudian kita ditarik-tarik, itu namanya tabarruk. Sudah diterangkan zaman dulu, ngalah berkah blimbing tadi karena dekat kuburannya wali. Di syariat enggak ada. Namanya blimbing wulu di mana saja padha wae. Nah, gitu Bu ya. Nah, 1, 2.
COVID ya, saya bukan dokter ya, saya tidak punya ilmu di bidang itu. Hakikatnya orang mati itu menurut kita itu adalah firaqul jasadi anir ruh, pisahnya jasad dari apa? Ruh. Panjenengan masih hidup, saya masih hidup, itu karena rohnya itu masih ada di dalam apa? Jasad. Tak tanya, misalkan ada murid saya yang sudah 30 tahun tidak ketemu. Mungkin aja karena saya tahun 81 itu sudah jadi guru kan. Ya, murid saya pertama itu sudah sekitar 53 umurnya. Saya 66 lebih itu, 67. Ya, sudah 30 tahun tidak ketemu, lalu ketemu sama saya. Pak Nanji, ternyata sampai niki jek urip. Lho ndak temenan nih, bener nggak omongannya? Jangan dimarahi. Oh alhamdulillah mas, saya itu roh saya masih ditempelkan di sini sama Allah. Podo sampean itu juga begitu, masih ditempelkan di situ. Andai kata sudah nggak ditempelkan, dicabut, dipisahkan, ya orang itu mati, betul ya? Cuman qadariyahnya Pak dokter tahu, oh meninggalnya karena jantungnya ini tidak berfungsi, lalu orang itu mati. Ini biologisnya saja. Oh, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak menimpa kita. Orang itu kena corona. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya harus tetap menjaga toh, karena ini trennya bukan menurun tapi naudzubillah min dzalik katanya naik, ya. Lalu masuk di tenggorokan sini, katanya Pak dokter. Lalu masuk dia mana? Di parunya, lalu merusak jaringan paru yang itu tadi, lalu orang itu nafasnya sesak. Teman saya itu loh di opname di rumah sakit situ Khadijah, tapi karena jatuh bukan karena corona. Ya, karena Pak dokter nggak mau ambil risiko dimasukkan dalam isolasi sebelum hasilnya keluar itu, karena dia jatuh ya, bukan karena corona. Tapi begitu pasien baru dimasukkan di ruang isolasi. Nah, satu ruangan itu isinya 4 orang, yang 3 itu kena corona mati. Katanya teman saya tadi, nafasnya itu keras sekali, krok itu, besoknya meninggal. Ini karena ada gangguan di pernafasan, O2-nya nggak bisa disuplai secara sempurna, lalu secara biologis mengalami mandek, tapi secara iman hakikatnya dipisahkan antara roh sama apa? Jasad. Matinya orang itu macam-macam cara. Ya. Boleh. Ya, kena corona mati. Maksudnya penyakitnya yang ditimpakan di situ karena itu tadi. Gitu loh, Bu ya. Itu teman saya itu meninggal apa kena kanker mungkin aja. Tadi di awal sudah saya sebutkan ada 60 orang meninggal. Karena apa? Ya karena kecelakaan itu tadi. Tapi terus dengan tambah, oh dalam iman dijawab, oh kalau begitu kontraknya tadi siapa? Kontraknya sudah habis. Oh, sing kontrak sapa ya? Itu kan ngomong Surabayaan kan. Oh ya kontrak sentek, kontrak hidupnya itu loh maksudnya. Jatah hidupnya itu bahasa lain itu boleh saja. Tapi kalau dijawab menurut iman ya, jatahnya hidup oleh Allah sudah apa? Habis, dipisahkan antara jasad sama roh. Tapi ini loh ada qadariyahnya itu loh. Ya. Jenengan juga harus ngapain ini qadariyahnya ini, jaga kesehatan. Sampai kapan? Tadi saya sebutkan enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Nah, begitu ya. Jadi enggak semua orang yang kena corona kemudian apa? Meninggal, ya. Tetangga saya banyak ya, diisolasi, wajib itu makan, berdoa. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu bahasanya pakai disehatkan sama Allah. Jangan mudah-mudahan sehat. Lalu terus nyehatno sapa, Mas? Ya toh? Mudah-mudahan diberi rezeki sama Allah. Ya kan mudah-mudahan rezekinya lancar. Terus apa sing kayak kelancaran itu? Ya mbuh, ya jangan begitu. Allah ya. Gitu Bu nggih? Ya, ada lagi tadi Bu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oh nggih. Nggih. Ya, Pak. Iya, monggo. Ya, ini mau tanya. Jadi kan kan kalau ilmu psikolog itu kan mempelajari karakter seseorang. Terus habis gitu kalau ramalan bintang istilahnya astrologi itu kan dia juga
menyebutkan kayak karakter-karakter seseorang gitu. Jadi dia kayak menggantikan pakar psikolog. Itu gimana? Bentar, saya jawab sederhana. Sampean sudah punya kitab ini? Kitab Tauhid itu sudah punya apa belum? Belum. Belum. Minta tolong yang sudah buka kitab. Bab 29 itu apa judulnya? Apa? Ilmu nujum, astrologi, Ustaz. Mbak, mohon maaf. Sudah ikut ngaji berapa kali? Baru satu ini ikut kajian muslimah di Al-Falah baru sekali. Baru kali ini? Iya. Oh. Nah, ini bukan untuk kepentingan saya, Bu. Ya, mohon maaf. Tapi niatnya kan ikut terus toh? Iya, niatnya mau ikut terus. Oh, ya wis. Jawabannya oh. Nah, nanti saya jawab di bab berikutnya itu loh. Ya. Astrologi. Ya, tanjim itu ada dua. Ada ilmu taisir, ada ilmu takfir. Yang taisir itu perjalanan bulan, bumi, bintang, matahari, dan seterusnya. Sehingga orang punya kesimpulan, nanti 2000 sekian, 2021, jam sekian, tanggal sekian, hari ini, bulan ini terjadi gerhana matahari. Bisa dipercaya? Halo? Itu ngeramal yang dibolehkan apa tidak dibolehkan? Boleh. Itu namanya ilmu taisir. Tapi taksir yang tidak boleh itu pengaruhnya itu tadi. Sampai kapan Mbak lahirnya? Saya lahirnya 25 Desember. Jangan Desember, 25 April. Oh, bintangnya Virgo. Iya. Bintangnya apa? Berarti sampean lebih paham daripada saya. Itu yang dibahas nanti, Mbak. Bab berikutnya itu tadi. Ini yang merusak tanjim itu tadi. Psikologi agak beda. Coba orang sekian banyaknya itu suruh tanda tangan. Beda-beda enggak? Lalu dikumpulkan. Orang ini setiap nulis kok begini, tanda tangan kok begini nulis. Oh, lalu dipelajari, suruh nulis, suruh gambar, suruh nulis, suruh gambar. Oh, berarti karakternya orang ini begini. Boleh dipercaya? Hasil penelitian beribu-ribu kali tadi. Ada ilmunya. Kalau itu ilmu boleh. Jawabannya ikut pengajian pada bulan berikutnya. Terus berikutnya tadi yang tanya tadi, monggo. Ada titipan pertanyaan Ustadz, tetapi di luar tema. Apakah hukumnya? Yang tanya siapa ini? Dari jamaah. Oh, titipan. Yeah. Yang belakang dulu Mbak Lia, monggo. Nggih. Ayo Mbak. Assalamualaikum. Salam. Ini kan saya setiap bulan sekali ikut ruqyah ya Pak Ustadz. Nah biasanya kan dikasih air suruh doa-doain gitu kan. Nah itu kan untuk menyembuhkan penyakit baik fisik atau non fisik. Nah apabila ada teman saya yang sakit, nah dia kan nggak ikut ruqyah, tapi saya bagi air saya ke teman saya, itu boleh nggak? Ini ruqyah itu ada, ya. Tapi yang tidak boleh syirkiyah, ada kandungan syiriknya. Yang syari'iyah boleh. Ada orang sakit diparani sama Nabi, ditanya, ala arqika biruqyatin ja'ani biha Jibril. Pak, sampean mau tak ruqyah? Saya bisa membacakan begini ini dari Jibril. Nah, kemudian orang itu dibacakan, Bismillah arqika wallahu yashfika. Allah yang menyembuhkan. Min kulli da'in fika wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan seterusnya. Ada lagi Rasulullah meruqyah dirinya sendiri. Ketika mau tindak sare, jama'a baina kaffaihi, disatukan begini, tsumma nafatha, lalu ditiup. Kemudian dibacakan apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Itu boleh. Ya. Tetapi yang air tadi saya belum menemukan secara jelas. Jika ada hadisnya dan itu pernah dari Rasulullah, maka jawabannya juga boleh. Ya, air tadi loh Mbak, jadi yang dibacakan tadi. Kan kita baca bareng-bareng 3 kul sama ayat kursi. Nah itu kan ditiupkan ke airnya. Gini, kalau orang itu ya, saya urut mulai dari awal. Apa saja itu bisa qadari, bisa syar'i. Saya ulangi, bisa qadari, bisa syar'i. Sakit misalkan, qadariyahnya apa? Saya itu katanya Pak Dokter
kolesterolnya tinggi. Oh, minta resep kamu dikasih simvastatin. Boleh? Boleh. Ada orang lagi tanya, saya itu katanya Pak Dokter kolesterol asam uratnya tinggi itu. Di atas 7. Oh, kalau begitu diberi allopurinol ya. Saya itu katanya tensinya tinggi. Oh, kalau begitu diberi amlodipin ya. Teman saya kan dokter itu loh ya. Saya diberitahu. Alhamdulillah Allah masih menyehatkan saya. Saya tidak mengkonsumsi itu semuanya. Ya. Ini namanya qadari, Mbak. Yang ini syar'i. Doa, bacaan ini. Jenengan yang saya ditanyakan tadi wilayahnya di sini. Cuma kalau pakai ini, pakai ayat ini, pakai ini harus pakai dalil karena ini dari Nabi, wewenangnya Nabi. Tidak bisa semuanya dipakai di sini. Ya, ayat ini, ayat kursi ini dan sebagainya. Ketika ada dalilnya, ketika ada ayatnya, ketika ada hadisnya, maka jawabannya apa? Boleh. Berarti itu boleh ya Pak Ustadz? Kan saya kurang paham gitu loh. Cuman ngikut-ngikut gitu. Ya. Saya tidak menemukan dalil itu. Tapi di kitab ini katanya Al-Fatihah, tapi bacakan Al-Fatihah ke orangnya, bukan airnya yang dibacakan, bukan medianya, tapi orangnya. Oh. Tapi maknanya orangnya ini memulai doa dengan membaca Al-Fatihah itu boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena etikanya orang berdoa itu memuji Allah dulu. Nah, orang Islam itu ketika susah atau senang harus selalu tetap siapa? Memuji Allah. Yang betul Al-Fatihahnya itu dibaca ketika di orangnya itu tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya baru mendoakan itu tadi. Bukan medianya, tanah, air, ini dan sebagainya, bukan itunya. Oh iya. Gitu ya? Ya paham. Ya, yes. Satu lagi Mbak Lia. Nggih, ini yang pertanyaan titipan Ustadz. Ini sampai jam berapa ini? Sampai dengan jam 10:30 Ustadz. Nggih, monggo. 11 Ustadz. Ini belum selesai loh, ini masih ada ini. Ini terakhir ya. Ya, wes, monggo Mbak Lia. Apakah hukumnya membaca Quran surah Yasin di kuburan pada saat ziarah kubur? Apakah boleh Ustadz? Cinta kon sapa iku? Ndak, Mbak. Mohon maaf. Kalau sudah sering mengikuti saya, model saya begini, ya. Tapi saya menghargai perbedaan. Maka apa kalau saya buat naik turun supaya nggak terlalu sepaneng, gitu loh ya. Yang penting paham. Tak tanya. Ini jawabannya rada panjang dikit. Saya punya kitab Bu atau Mbak sekian tebalnya. Judulnya Hujratun Nabi SAW Tarikhuha wa Ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Nah, saya terangkan mulai dari situ. Loh kok pakai ada hukumnya? Nah, sekarang saya tanya. Ketika ruangan dalam satu rumah yang ada dipakai di kamar tadi, kamarnya Nabi, apakah Nabi boleh sholat di kamar itu? Apakah Nabi boleh berdoa di kamar itu? Apakah Nabi boleh mengaji di kamar itu? Wes, sekarang bukan Nabi, tapi kita. Ini ada tanah kosong, 100 meter kali 100 meter, bagus tanahnya, sebelah pojok kampung. Sepak bola di situ boleh? Boleh. Dipakai tablek akbar atau berdoa di situ boleh? Boleh. Dipakai ngaji di situ boleh? Yang berpendapat sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan sholat di situ boleh? Boleh. Kalau masuk di situ ada caranya, tata caranya salam dulu. Tanah kosong tadi loh? Enggak toh? Akhirnya tanah kosong tadi oleh orang kampung atau oleh perumahan itu disepakati dipakai kuburan, dipagari. Ada beberapa orang Muslim yang soleh-solihah dimakamkan di situ. Sekarang kalau areal 100 kali 100 meter tadi sudah dinyatakan sebagai kuburan, tak tanya panjenengan, hukumnya berubah enggak? Berubah enggak? Datang ke situ pakai salam apa enggak? Ketika jadi tanah lapangan biasa itu ada salamnya enggak? Ya itu guyu wong sampai salam itu. Tapi begitu sekarang sudah kuburan, pakai salam kan? Ya, pakai sholat di situ boleh. Sekarang sudah kuburan tadi. Pakai ngaji di situ boleh.
Nah, maka baca bab 21, 22, 19, 21, 22. Di situ jawabannya. Nabi melarang tidak boleh menjadikan rumah sebagaimana kuburan. Artinya apa? Rumah tidak pernah dipakai ibadah. Kok seperti? Nah, gitu. Berarti kalau ibadah di mana? Di rumah atau di mana? Masjid. Tempatnya tidak di mana? Tidak di kuburan. Dalilnya baca bab 19, 20 dan 21. Sudah saya terangkan zaman dulu. Ketika belum ada corona masih di sini ngajinya. Nah, begitu ya? Oke? Oh, ada oke barang ya. Terakhir, Mbak Lia masih ada satu lagi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah ini kita mau akhiri itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enggak, apa Mbak Lia? Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Terus, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, nggih. maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Ya, Alaihi Wasallam. ini lebih dahsyat. Siapa yang datang kepada dukun man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Berarti mengingkari, tidak percaya terhadap ayat yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Maksudnya, nah sekarang saya tanya, apakah Rasulullah itu tahu yang gaib? Tadi mulai dari awal sudah dibahas. Jawabannya, enggak. Taunya Rasulullah sekedar menerima apa? Wahyu. Di dalam Al-Quran diterangkan alimul ghaib, hanya Allah yang tahu yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tentang yang gaib itu tidak diceritakan kepada siapapun illa manir tadhamir rasulin, kecuali rasul yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau Nabi cerita yang akan datang sekedar menerima apa? Wahyu. Di ayat yang lain diterangkan la qul la aqul lakum indi khazainullah, bahwa saya ini tidak tahu rahasianya Allah. Nabi loh disuruh menerangkan begitu. Satu. Yang kedua, wala a'lamul ghaiba, dan saya tidak tahu yang apa? Ghaib. Jadi kalau orang mempercayakan keghaibannya kepada dukun, berarti mengingkari, mengkufuri ayat-ayat yang menerangkan Nabi sendiri tidak tahu yang apa? Ghaib. Yang paling selamat kalau mau tanya pada hal-hal yang akan datang, lakukan menurut yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salat apa? Istikharah. Begitu ya. Wes, itu aja. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ini ada yang tanya Ustadz satu. Makso ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Ustadz, kalau kita ke kuburan kan cuma berdoa salam itu tadi ya. Ini saya mau tanya ini benar, bagaimana kalau orang yang ziarah-ziarah semacam ziarah wali seperti itu kan saya lihat itu berdoa, baca Quran panjang di kuburan para wali itu gimana Ustadz? Saya Terima kasih. Ini jawabannya panjang dan lebar, tapi saya ringkes. Saya biasanya kalau jawab saya tanya dulu. Apakah perintah ziarah kubur itu ada? Jawabannya apa? Tidak boleh ragu dan tidak ada perbedaan bahwa ziarah kubur itu sunnah Nabi. Betul ya? Saya tidak pernah mengatakan tidak ada ziarah kubur. Sunnah. Pertanyaan yang kedua. Kuburannya siapa yang disunahkan untuk diziarahi? Loh, sampean jawab. Kuburannya siapa yang disunahkan untuk diziarahi menurut hadis? Hadisnya begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur.
Perintahnya Nabi supaya ziarah kubur ini, kuburannya siapa yang disunahkan untuk diziarahi? Daripada kesuwen, tidak ada jawaban. Jawabannya murid saya di kelas jawab begini, kuburannya orang tua Pak Najih. Saya jawab, loh Mas, kalau kuburannya orang tua hadis itu, lalu bagaimana dengan anak yang tidak tahu kuburan orang tuanya? Ngerti maksud saya? Jenenge anak tanyanya tanya mana? Mangel tuturane. Ya. Sudah beritahu kuburannya siapa? Diam jawab kuburannya orang tua. Bagaimana kalau ada anak yang tidak tahu kuburan orang tuanya? Dia bingung, ya. Padahal menurut sunnah sebenarnya tidak ada kuburan tertentu. Tapi kalau misalkan di situ ada kuburan, lalu di situ ada orang tua kita, boleh nggak kita ziarah ke situ? Boleh. Jangan dianggap nggak boleh loh ya. Nanti kalau pengertiannya adalah setiap anak yang tidak tahu kuburan orang tuanya berarti tidak ziarah kubur. Berarti seperti saya nggak pernah menziarahi kuburannya bapak saya. Saya pribadi karena saya nggak tahu kuburan bapak saya. Tahun 69 bapak saya meninggal di Mekah. Mau tak cari kemana? Ya kan? Jadi ziarah kubur itu sunnah. Kuburannya siapa? Yang dijawab adalah kuburannya orang Muslim. 3 pertanyaan. Lalu apa yang dilakukan di kuburan itu? Ikuti petunjuknya Nabi. Maka tadi saya katakan, ketika tanah kosong itu disepakati jadi kuburan, hukumnya berubah kan? Ngerti maksudnya? Ketika kamarnya Rasulullah tadi, Rasulullah masih sugeng, masih hidup, boleh dipakai sholat, boleh dipakai ngaji. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, dimakamkan di situ, berubah enggak? Berubah. Lalu bagaimana dengan kalau kita mengikuti petunjuk Nabi, tentu saja tidak itu yang kita lakukan. Itu loh maksud saya, ngerti ya? Tidak itu. Tapi saya tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup telinga. Saudara kita, sesama saudara umat Islam, ada enggak yang ngotot untuk menziarahi di situ bahwa ini dianggap tempat yang afdol? Jawabannya? Terakhir, kalau kita ke Madinah, rombongan ini jamaah, misalkan begitu, berapa ini Mbak Dia? Misalkan tidak ada corona, lalu kita urunan, beli tiket, ya naik Saudi Arabia Airlines sampai ke Madinah sana. Yang utama, yang saya tanyakan, yang utama, apakah sholat di Masjid Nabawi, apakah menziarahi kuburannya Nabi? Yang sunnah yang dianjurkan Nabi kemana? Sholat. Mari Pak Ustadz bareng-bareng rombongan. Nggih Bu, kemana? Ke Madinah. Terus nanti sholat maghrib sampai isya, habis itu pulang. Boleh toh? Boleh. Jadi yang utama sholat di Masjid Nabawi. Karena itu ada hadisnya. Tapi pumpung di sana, lalu bapak-bapak menziarahi kuburannya Nabi, boleh nggak? Nah, beda. Jadi yang utama bukan di kuburan. Tapi yang utama adalah ke masjidnya Nabi. Karena ini jelas dalilnya beda. Ada. Apa betul sholat di Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Falah itu pahalanya lebih banyak Masjid Nabawi? Betul ya? Apa betul sholat di Masjid Ngampel itu pahalanya lebih banyak daripada Masjid Al-Falah? Nah, semuanya harus pakai apa? Dalil. Jadi jawabannya mohon dibaca kembali hadisnya sahih bab 20 dan 21. Apa keterangannya Rasulullah di situ? Tidak ada pengertian lain, tidak ada jawaban lain kecuali jawabannya pakai hadis itu. Nabi melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Tidak pernah dipakai sholat. Makanya sholat sunnah itu yang lebih abdul di mana? Di rumah. Nabi melarang supaya rumah itu jangan disepikan, tidak pernah dipakai apa? Ngaji. Kok seperti? Nah, wallahu a'lam. Understand? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.